kasih karena telah diundang sebagai pembicara dalam diskusi kita pada malam hari ini yang diselenggarakan oleh DPC GPM Ketapang. Pertama-tama saya sapa terlebih dahulu yang saya hormati Bapak Tri Budiarto selaku Pimnas GPM. Kemudian yang saya hormati Bapak Budiman Taher selaku Ketua GPM Provinsi Kalimantan Barat. Kemudian juga yang saya hormati salah satu senior saya, Bapak Hermawan Syah atau Bang Wawan, Direktur Swandiri Institute. Kemudian juga saya sapa Bang Mohrizal selaku Ketua GPM Ketapang, dan para hadirin atau kawan-kawan yang bergabung pada malam hari ini. Baik, mungkin kalau kita bicara mengenai Pancasila dalam tarik-menarik kutub ideologi dunia, ini tidak bisa dilepaskan dari sejarah terbentuknya Pancasila itu sendiri. Pancasila merupakan pilar ideologis bangsa Indonesia. Kita lihat bahwa kalau kita melihat sejarah Perang Dunia yang terjadi pada tahun 1939 sampai 1945, pada masa itu dunia mengalami masa keterbelakangannya, masa susahnya, masa sulitnya. Dampak dari Perang Dunia Kedua ini sangat luas, karena ini perang yang dialami oleh hampir seluruh negara yang ada di dunia, dan tidak banyak negara yang mampu bertahan dalam keadaan ini. Dampak yang luar biasa kita melihat bahwa banyaknya jatuh korban jiwa, penjajahan atas bangsa dan bangsa. Kemudian pada bidang ekonomi dunia kita melihat bahwa ekonomi dunia merosot pada saat Perang Dunia Kedua. Dan perlu kita ingat juga bahwa korban yang berjatuhan pada masa Perang Dunia Kedua ini tidak mencerminkan atau tidak memiliki tujuan kemaslahatan umat manusia kehidupan yang akan datang. Nah, dan pada masa itu belum ada ideologi dunia yang mampu atau menjadi solusi di dalam permasalahan yang sedang dialami oleh dunia. Kemudian pada tahun 1945 saat Indonesia memerdekakan diri, yang artinya melepaskan dirinya dari segala macam bentuk penjajahan, Bung Karno pada masa itu juga mencetuskan sebuah ideologi, yaitu ideologi Pancasila. Ideologi Pancasila ini menjadi salah satu ideologi yang sangat brilian. Ideologi yang lahir di tengah-tengah tarik-menarik ideologi dunia. Yang saya katakan brilian tersebut, kita bisa lihat dari tercerminnya tujuan dari Pancasila itu. Yang pertama adalah menghendaki bangsa Indonesia ini menjadi yang taat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian kita lihat juga tujuan Pancasila yang lain adalah menjadikan bangsa yang adil secara sosial dan ekonomi. Kemudian menjadikan bangsa Indonesia yang menghargai hak asasi manusia. Ini hak asasi manusia baik di Indonesia maupun seluruh manusia yang ada di dunia. Kemudian yang keempat, menghendaki bangsa yang demokratis, yang artinya kita mengutamakan musyawarah mufakat. Kita menepikan yang namanya kepemimpinan yang otoriter dan sebagainya. Kemudian tujuan Pancasila yang kelima yaitu menghendaki Indonesia menjadi bangsa yang nasionalis, yang mencintai tanah airnya. Bung Karno sendiri mengatakan bahwa Pancasila merupakan isi jiwa bangsa Indonesia yang turun-temurun, berabad-abad lamanya, yang terpendam bisu oleh budaya Barat. Dengan demikian, Pancasila bukan hanya sebagai falsafah negara, namun lebih luas lagi, yaitu falsafah bagi bangsa Indonesia. Dan kita lihat bahwa Bung Karno menciptakan Pancasila ini tidak hanya melihat Indonesia dari satu sudut saja, atau tidak melihat Indonesia dari suatu wilayah, suatu golongan, suatu ras tertentu, tapi melihat keadaan bangsa Indonesia, karakter bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Nah, tentunya ini semua adalah bentuk bahwa bukti bahwa Pancasila adalah ideologi yang ideal bagi bangsa Indonesia. Yang sampai pada hari ini kita bisa hidup berdampingan dengan damai, itu juga karena ideologi Pancasila. Walaupun masih banyak ideologi dunia saat ini, tapi kita menggunakan ideologi Pancasila ini sebagai ideologi pemersatu bangsa. Tapi kita juga lihat pada hari ini Indonesia sedang diguncang dari permasalahan baik timbul dari dalam Indonesia sendiri maupun timbul dari luar.
sejak kita merdeka, guncangan dari dalam Indonesia ini juga sudah terjadi. Kita beberapa kali mengalami konflik SARA. Kita pernah mengalami perang suku. Paling dekat di Kalimantan Barat yaitu di Sampit. Kemudian juga ada konflik agama yang terjadi di beberapa wilayah di Indonesia. Kemudian kalau guncangan dari luar, kita melihat bahwa pihak asing atau ideologi luar selalu berupaya dimasukkan ke dalam bangsa Indonesia. Pihak luar selalu melihat celah-celah atau kelemahan-kelemahan kita untuk masuk ke dalam bangsa Indonesia, untuk memecah belah kita semua. Nah, ini merupakan ujian atau merupakan tantangan bagi ideologi Pancasila. Dan sebenarnya tantangan ini bukan untuk ideologi Pancasila, tetapi untuk kita semua sebagai para putra-putri ideologis Bung Karno. Kita harus bersama-sama mempertahankan Pancasila ini. Jangan sampai Pancasila ini guncang dan akhirnya kalah akan ideologi-ideologi dari luar. Nah, kemudian juga kita lihat bahwa hari ini dunia sedang mengalami konflik politik, ekonomi, dan sebagainya. Nah, kalau kita lihat bahwa dunia ini tarik-menarik ideologinya, ini antara dua. Ideologi liberal dan ideologi komunis. Ini yang tarik-menarik sejak dulu. Nah, makanya Pancasila harus unggul dibandingkan ideologi-ideologi tersebut. Nah, permasalahan yang terjadi adalah hari ini kaum muda Indonesia ini lebih banyak terpengaruh budaya-budaya asing yang menunjukkan bahwa Pancasila memang benar-benar sedang menghadapi tantangannya. Pancasila tidak hanya menghadapi tantangan ideologi dunia, tetapi juga menghadapi tantangan globalisasi, kebudayaan asing yang masuk ke Indonesia. Nah, banyak kaum muda Indonesia, bahkan mungkin salah satu di antara kita, lebih menyenangi budaya-budaya barat. Atau mulai kita lihat dari fashion, cara berpakaian. Ini sebenarnya tidak menjadi masalah. Yang menjadi masalah adalah ketika kita bangga menggunakan pakaian atau fashion atau hal-hal yang berbau barat, tetapi kita tidak bangga menggunakan pakaian atau fashion dari budaya kita, khas adat dan budaya kita. Nah, ini menjadi masalah yang cukup besar menurut saya. Nah, kemudian juga bahwa kalau kita lihat di beberapa media sosial ya, di YouTube maupun di Instagram dan sebagainya, yang melakukan sosial eksperimen, ini banyak kaum muda yang tidak mengenal pahlawan pendiri bangsa kita. Tidak mengenal. Yang lebih dikenal pemuda adalah artis-artis dari luar negeri, artis-artis Korea dan sebagainya. Nah, ini sebenarnya hal yang simpel, tetapi ini arahnya pelemahan Pancasila. Dan ini arahnya bisa membuat bangsa Indonesia ini tergerus atau termakan oleh zaman. Yang artinya bangsa Indonesia sedang dalam bahaya menuju masa depan ini. Nah, kenapa saya katakan dari awal bahwa Pancasila harus kita pertahankan sebagai ideologi bangsa adalah karena Pancasila ini sampai hari ini kita bisa hidup berdampingan dalam situasi yang pluralisme, baik dari suku, budaya, dan agama, ataupun golongan, itu semua karena Pancasila. Nah, jangan sampai Pancasila ini tidak kita lestarikan atau tidak kita tanamkan. Nah, dari sekarang mungkin saya akan mengajak kita semua untuk selalu mensosialisasikan Pancasila, mengimplementasikan Pancasila, dan memberikan contoh penerapan Pancasila kepada orang lain. Agar Pancasila ini selalu ada dan tertanam di dalam benak hati dan pikiran setiap insan yang ada di Indonesia. Agar kedepannya Indonesia selalu dapat hidup berdampingan dan selalu utuh. Karena kita mempercayai bahwa NKRI adalah harga mati. Baiklah, mungkin sekian penyampaian singkat dari saya. Selanjutnya mungkin kita akan dengarkan penyampaian-penyampaian yang luar biasa dari senior-senior kita. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Merdeka.